Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Oktair Lisa dari kelas TRI 3C dengan NPM 24782090. Pada kesempatan kali ini di lab terakhir, lab 13, tentang State-Based Network Automation and Complaints. Di sini saya sudah melakukan praktikumnya dan kita diminta untuk menampilkan, menjelaskan, serta menjalankan skrip yang kita gunakan sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa tujuan dari lab session ini. Kita diminta untuk memahami konsep desired state dalam automasi jaringan dan bagaimana menerapkannya menggunakan Ansible. Nah, kita juga mampu melakukan deployment konfigurasi secara deklaratif pada perangkat jaringan untuk VLAN dan interface. Kita juga dapat mengambil aktual state perangkat menggunakan Ansible Fact. Nah, terus kita juga menyusun dan menjalankan script complaints untuk membandingkan desired state dengan kondisi aktual perangkat. Nah, selanjutnya kita membuat laporan complaints yang menunjukkan kesesuaian konfigurasi serta analisis perbedaan yang kita temukan. Oke, nah yang pertama di sini kita siapkan topologi. Nah, topologinya di sini dari awal kita buat baru. Seperti pada gambar di samping, di sini ada net, router, Ethernet switch, ada NIC, dan switch. Nah, pada setiap device kita set IP-nya, termasuk DHCP termasuk NIC menggunakan DHCP. Nah, yang tidak diberi IP itu Ethernet switch. Tidak perlu kita konfigurasi karena fungsinya itu hanya untuk antar node saja di sini. Nah, setelah itu kita pastikan perangkatnya kecuali Ethernet memiliki IP yang valid dan dapat di-ping di SSH. Oke, langkah awal kita lihat dulu apakah semuanya sudah bisa ping satu sama lain. Oke, kita tunggu. Yes, so IP in first brief. Nah, di sini sudah ada IP dan di sini saya juga sudah mengkonfigurasi loopback 99. Di sini kita loopback dan VLAN itu sebenarnya menggunakan NPM sesuai dengan 2 digit NPM terakhir kita untuk VLAN dan loopback. Sebelumnya NPM saya itu 90. Kenapa di sini 99? Karena saya lupa kalau NPM saya itu 90. Jadinya saya buat 99 dan karena sudah terlanjur jadi semua sampai tahap akhir jadi belum saya ganti. Oke, kita bisa langsung aja kita copy, kita ping di NIC, oke. Kita masuk dulu karena saya buatnya di home. Coba kita ping sini ya, dari sini 10.0137 10.0137 149 10.0137 10 ini sih 0137 139 kita ping. Oke, di sini sudah
reply itu tandanya sudah terconnect. Selanjutnya kita ping di switch. Kita lihat dulu IP switch di sini. So IP interface ref 137.171 kita ping. Sama di switch juga sudah connect tandanya. Oke, selanjutnya di sini kita clear saja. Selanjutnya kita hanya menjelaskan bagian ini saja untuk di video. Oke, selanjutnya kita akan melihat file inventory YAML. Nah, di sini saya membuat filenya di dalam backup. Salah. Lab 13. Nah, di sini di lab 13 kita lihat apa saja yang sudah saya buat di sini. ls-l. Nah, di sini terlihat saya sudah membuat inventory. Di sini saya lupa kasih nama YAML-nya. Ini kan inventory YAML, desert state YAML, deploy YAML, desert state YAML, config YAML, complaints YAML, check complaints YAML, get fact YAML. Ini ya. Post state. Getter fact YAML. Saya mau lihat dulu sini. Oh, ini ya. Ini scriptnya di sini. Oh, di sini saya menggunakan ini. Coba. Kita di sini jalankan dulu. Kita lihat di sini file inventory-nya. Nah, di file inventory ini yaitu daftar dari perangkat jaringan yang atau device yang ada di dalam topologi kita menggunakan Ansible di sini saya. Jadi Ansible itu perlu tahu device apa saja yang kita damage dan IP-nya berapa, pakai OS apa, serta bagaimana cara koneksinya. Nah, di sini seperti contohnya router, di sini Ansible host-nya IP dari router tersebut, Ansible network di sini pakai IOS, Ansible connection-nya di sini pakai network CLI, user-nya admin, Ansible password-nya admin 123. Daftar ini sudah sesuai dengan daftar yang ada di router tersebut. Jika tidak sesuai, maka hasilnya nanti tidak akan berjalan lancar. Ini isi dari inventory. Nah, di bagian al ini artinya menunjukkan semua device yang ada di topologi. Nah, children itu digunakan untuk membagi device berdasarkan perannya, yaitu router dan switch. Nah, router di sini diberi nama R1 dan switch di sini diberi nama S1. Nah, oke. Nah, jadi inventory ini tuh yang nantinya akan dipakai oleh playbook. Jadi dari file inventory ini yaitu fondasi dari seluruh praktikum yang akan kita jalankan. Clear dulu. Selanjutnya kita jalankan. Nah, selanjutnya kita masuk ke desert state YAML. Nah, di sini file ini tuh
penting karena di sini kita mendefinisikan kondisi dari jaringan yang kita inginkan. Coba kita buka. Oke, di state.yaml. Oke, ini isi dari state YAML. Di sini konfigurasi yang kita lakukan yaitu menambahkan VLAN pada switch dan pada router. Di sini kita menambahkan loopback. Nah, juga di bagian hostname kita menentukan nama device yang benar untuk kita beri pada switch dan router. Nah, di sini kemudian pada bagian switch di sini saya menambahkan VLAN. Di sini VLAN ID-nya VLAN 99, namanya VLAN 99 yang sudah saya bilang tadi. Ini menggunakan 2 digit NPM terakhir karena saya keliru. Saya di sini salah menaruh NPM saya, harusnya 90 malah jadi 99. Terus name-nya VLAN 99. Dan juga saya di sini pada router, kita diminta untuk menambahkan loopback dengan nama 2 digit terakhir serta IP address-nya kita samakan. Di sini sama. Nah, file ini yang nantinya akan dibaca oleh deploy dan complaints, playbook deploy dan complaints. Kita clear. Selanjutnya, kita buka bagian deploy config YAML. Nah, file deploy ini playbook yang kita gunakan untuk menerapkan desert state ke perangkat jaringan. Jadi kalau konfigurasinya belum selesai, Ansible akan memperbaikinya. Cara menjalankannya dengan perintah Ansible playbook min i inventory YAML. Ini nggak ada YAML ya, inventory deploy config YAML. Nah, Ansible ini akan menjalankan playbook dari ini yang menentukan file mana yang kita baca. Di sini membacanya dari inventory ke file deploy config YAML. Enter, kita jalankan playbooknya. Oke, di sini dia playbooknya deploy VLANs to switch and loopback to router. Ini yang konfigurasi yang kita lakukan di deploy, yaitu menambahkan VLAN dan VLAN pada switch dan loopback pada router. Nah, di sini teksnya create VLANs dan create VLAN pada switch. Nah, di sini dia oke, itu tandanya sudah dibuat. Nih, sudah jadi VLAN 99, dan pada router dia mengkonfigurasi loopback interface, memberikan IP address pada router. Di sini change-nya 0 karena sebelumnya sudah dijalankan, jadi si Ansible tidak lagi membaca yang kita konfigurasi karena sudah sesuai, tidak ada perbaikan. Nah, pada bagian ini, di bagian ini itu Ansible akan mengatur host name untuk router dan switch sesuai dengan nama desert state-nya yang kita beri nama tadi. Kita tadi beri nama S1 dan R1. Artinya hostname sudah sesuai. Jadi tidak ada perubahan yang kita lakukan. Nah, pada switch di sini, di task ini, yaitu membuat VLAN di switch menggunakan modul, dia tadi menggunakan modul iOS VLANs, yang dimana VLAN ini dibuat yang diambil dari desert state tadi,
Ini ya, ini yang diambil dari desired state tadi. Dia akan menampilkan konfigurasi yang sudah kita buat. Jadi ini sudah benar, output ini sudah benar dengan apa yang sudah kita konfigurasi sebelumnya di deploy config itu. Jadi sehingga tidak perlu dibuat ulang. Selanjutnya pada router di sini loopback. Pada loopback yaitu kita menggunakan iOS L3 interface untuk router. Di sini juga sudah benar satu item yang kita buat sesuai dengan konfigurasi kita pada deploy config. Artinya loopback sudah selesai dibuat dengan desired state. Oke, selanjutnya kita jalankan getter fake YAML. Nah, playbook ini tuh kita ambil kondisi aktual perangkat konfigurasi yang ditetapkan. Kita menjalankan, kita lihat dulu, clear. Kita clear dulu, kita ls min l. Kita jalankan di sini post state untuk gather fake-nya. Kita jalankan and kita clear dulu ansible playbook inventory min i inventory ansible playbook min i inventory post state ya, post state YAML. Oke, Ansible akan menghasilkan file mana? Oke, dia akan jalankan dulu. Kita lihat dulu. Nah, jadi Ansible akan menjalankan file JSON nih, file JSON. File JSON, coba kita lihat di bagian ini. Nih ya. Jadi akan menjalankan file JSON. Nah, Ansible akan menjalankan file JSON seperti ini, yang akan dijalankan R1 fake JSON, S1 fake JSON. Nah, file ini tuh berisi tentang konfigurasi yang dilakukan pada router dan switch, seperti hostname, versi iOS, IP, VLAN, yang akan dihasilkan di perintah show VLAN brief atau show interface brief untuk router. Nah, karena datanya penting, akan digunakan, jadi isi datanya itu penting, yang penting karena akan digunakan untuk proses compliance selanjutnya. Ini compliance ya. Ini. Selanjutnya kita menjalankan compliance checks YAML. Coba kita lihat. Nah, pada ini kita menjalankan. Nah, di sini kita melakukan dua perubahan yang merusak konfigurasi yang telah dideploy. Misalnya kita menghapus salah satu VLAN pada switch atau kita mengubah hostname pada router. Nah, di sini kita jalankan dulu. Kita jalankan inventory complaints. Ansible playbook. Oh, inventory-nya. Inventory. Ansible playbook min i inventory complaints ya. Oke, di sini kita jalankan apa saja yang sudah kita hapus.
Oke, di sini kita cek hostname complaints, hostname oke. Berarti hostname-nya masih hostname tidak sesuai. Nah, berarti di sini pada switch hostname tidak saya hapus tandanya, dan pada router hostname tidak sesuai. Hostname tidak sesuai pada router 1, ditemukan hostname router. Itu tandanya perubahan pada router yang saya lakukan yaitu mengganti nama R1 menjadi router. Terus di sini tasnya validasi VLAN konfigurasi. VLAN complaints contohnya. Nah, VLAN tidak sesuai. Itu tandanya pada switch saya menghapus VLAN yang sudah ada. Dia akan menghasilkan VLAN tidak sesuai. Nih. VLAN tidak sesuai. Oke. Nah, ini valid karena tadi yang kita hapus di router hanya hostname. Nah, jadi loopback R1-nya sudah ada, sudah valid. Nah, di sini loopback tidak sesuai. Jadi, pada tahapan simulasi ini, kondisi di mana konfigurasi aktual pada perangkat yang sudah sesuai kita lakukan sesuai dengan perintah yang diberikan, kita ubah yang tidak sesuai dengan file desired state. Nah, pada tahapan ini memang kita disuruh mengubah. Jadi bukan kita melakukan kesalahan, tujuannya itu untuk membuktikan bahwa Ansible complaints itu mampu mendeteksi perubahan-perubahan yang sudah kita lakukan secara manual. Oke, jadi perubahan yang saya lakukan yang pertama itu pada router saya mengubah hostname dari R1 menjadi router. Yang kedua, pada switch saya menghapus VLAN yang ada di switch. Oke, coba kita masuk ke SSH. Kita masuk sini aja deh. So interface VLAN brief. Nah, ini. Coba. Pada router ini yang saya ubah. Kita clear. Invalid hostname. Apa yang salah ya? Kita clear.
kita masuk SSH aja. SSH admin 192 10 0 13 berapa 137 171. Oh, salah ini. Kita masuk SSH pada switch. Oh, salah nih. Lupa. Admin 123. So VLAN brief. Coba kita exit. Satu 39 ya, 39 admin 123. So IP interface brief. Oke, ini pada bagian ini yang saya configure. Oke, jadi pada bagian ini kita diminta merusak mana? Ya, kita diminta untuk merusak perubahan yang sudah kita lakukan di atas sesuai dengan perintahnya. Ya, saya juga sudah menghapus salah satu VLAN dan mengubah hostname-nya. Dan script-nya sudah berjalan, Ansible sudah berjalan sesuai dengan apa yang kita konfigurasi. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.